Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Evolusi Darwin dan Neo-Darwinisme, di mana kelompok kami itu anggotanya yang pertama ada Aulia Yuda Irawan Siregar dengan NIM 20031003 sebagai pemateri. Yang kedua ada Febria Permatasari dengan NIM 20031069 sebagai pemateri. Dan saya sendiri Tisha adalah 20031176 sebagai moderator sekaligus pemateri. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai dengan pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya yaitu Febria Permatasari. Kepada Febria dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pendahuluan. Ketika kita membahas evolusi, kita tidak terlepas dari ahli yang mengemukakan teori evolusi, yaitu Charles Darwin. Darwin telah melakukan perjalanan dengan kapal Bailey untuk menemukan pengetahuan tentang evolusi, di mana seleksi alam merupakan syarat terjadinya evolusi. Sebelum Darwin, evolusi sudah dicetuskan oleh berbagai para ahli, yang dikenal dengan masa pra-Darwin, yang meliputi zaman Yunani kuno dan zaman Renaissance. B. Sekilas Darwin. Adapun sejarah ringkas Darwin, yang mana Charles Robert Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809, pada hari yang sama dengan kelahiran Abraham Lincoln. Dia adalah cucu dari Dr. Erasmus Darwin, seorang dokter ahli alam dan pujangga. Charles Robert Darwin dibesarkan di rumah ayahnya. Dia seorang anak yang senang mendengarkan cerita kakeknya mengenai sejarah alam dan lainnya. Selanjutnya, 2. Pemikiran-pemikiran evolusi dari ahli filsafat Yunani kuno. Aristoteles merupakan salah seorang penganut gejala alam yang diteliti dan melihat banyak bukti mengenai desain di alam. Dia menggambarkan pemikirannya ke dalam skala nature, yaitu tangga kehidupan makhluk hidup yang disusun bertingkat dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Sebagian para ahli menganggap pemikiran Aristoteles merupakan pandangan yang paling maju. Tetapi sebagian para ahli menganggap Aristoteles masih belum merinci mengenai transmutasi jenis. Meskipun begitu, namun bentuk yang dikemukakannya senada dengan kesempurnaan bentuk yang dijelaskan Al-Quran dalam surah Al-Infitar ayat 7-8 yang menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan kejadian manusia dalam susunan tubuh yang seimbang. Selanjutnya, teori-teori evolusi organik zaman Renaissance. Sejak pemikiran transmutasi jenis ini, di Yunani mitos kuno dibenarkan oleh ajaran Injil, dan sampai abad ke-16 otoritas Injil mendominasi kebudayaan Barat. Pada tahun 1543, Kopernikus dan Galileo mengembangkan cara berpikir ilmiah yang mutakhir, dan dalam abad 17 muncul percobaan-percobaan pengamatan, penalaran deduktif dan induktif melalui karya-karya orang terkenal seperti Francis Bacon, William Harvey, Isaac Newton, dan René Descartes. Karya besar dari tokoh di atas memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan dan penafsiran dunia biologi. Adaptasi organisme yang menakjubkan banyaknya kemiripan struktur organisme meningkatkan kesadaran dan kepercayaan secara berangsur-angsur bahwa dunia anorganik dan fisik dapat diatur melalui hukum-hukum alami. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya pemikiran-pemikiran evolusi yang cermat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh organik zaman Renaissance, antara lain yang pertama, pada tahun 1771, slide selanjutnya, moderator. Tahun 1771, Buffon dalam bukunya Sejarah Alam, dunia organik tidak tetap, melainkan mengalami perubahan. Eksperimennya terhadap hewan peliharaan meyakinkan dia bahwa
Binatang cenderung melepaskan sifat aslinya sesuai dengan perjalanan waktu. Perubahan-perubahan sifat itu menunjukkan adanya gradasi bentuk secara bertahap di alam dan sekitarnya, yang selalu memperkirakan masalah itu sebagai akibat kawin silang. Yang kedua, pada tahun 1794, Erasmus Darwin, pengarang buku Zoonomia, dan kakeknya Charles Robert Darwin memberikan penjelasan ini tentang evolusi makhluk hidup, bahwa hewan yang berdarah panas jutaan abad sebelum sejarah umat manusia berasal dari suatu jaringan hidup. Pandangan kakeknya ini sudah diketahuinya sejak masa kanak-kanak, tapi penghayatan yang mendalam akan diperolehnya dengan membaca ulang buku Zoonomia itu. Sikap kita sebagai pelajar dalam memahami pandangan evolusi yang disampaikan oleh Erasmus Darwin yaitu menekuni yang disampaikannya bahwa ia mempercayai binatang berdarah panas atau multiseluler berasal dari satu jaringan hidup. Selanjutnya, yang ketiga, Jean-Baptiste Delarue, ahli botani Perancis sejak tahun 1794 sebagai pengajar sejarah alam di Museum Nasional Perancis tahun 1801, memberikan kerangka teori evolusinya pada pidato pengukuhan, dan 1809 menerbitkan karya besarnya dalam bukunya La Philosophie Zoologique. Melalui buku Lamarck, Darwin segera mengetahui bahwa binatang dapat disusun menurut rangkaian anak tangga, deretan maju dari polip kecil paling sederhana sampai manusia di ujung lainnya. Beberapa pendapatnya adalah, yang pertama, binatang beradaptasi dengan berbagai urusan lingkungannya seperti iklim dan suhu. Yang kedua, organ yang baru muncul adalah merupakan akibat dari respon ataupun tanggapan terhadap tuntutan lingkungan, yang biasa dikenali dengan teori acquired characteristic. Yang ketiga, C, ukuran suatu organ tubuh sebanding dengan penggunaannya. Semakin banyak organ digunakan akan berkembang dan yang tidak digunakan akan menyusut dan hilang. Yang keempat, perubahan yang disebabkan oleh karena digunakan atau tidak digunakan suatu organ akan diturunkan kepada keturunannya dan jika diulangi mengakibatkan perubahan nyata pada bentuk maupun ukuran. Selanjutnya, eksplorasi ilmiah Darwin. Yang pertama ada teori Charles Lyell. Lyell ini berpendapat bahwa benua, daratan, dan pegunungan tidak dibentuk oleh air bah pada masa Nabi Nuh, melainkan oleh hujan, angin, gempa bumi, gunung, api, serta kegiatan alam lainnya. Sedangkan kekuatan ini hingga kini masih tetap mengubah bumi. Yang kedua, penemuan pertama dari teori Lyell. Pada tanggal 16 Januari tahun 1862, kapal Bigley berlabuh di Kepulauan Tanjung Verde. Pada suatu waktu di masa lampau, gunung berapi mengeluarkan laharnya. Larva panas itu mengalir ke dasar dan mengubah lapisan atas laut itu menjadi batu kristal. Selanjutnya, suatu daya dapat mengangkatnya ke atas, sehingga pada waktu itu ditemukan oleh Darwin di tepi pantai. Maka dengan mengamati fakta-fakta masa lalu itu dapat menyimpulkan rahasia dunia dewasa ini, kata Darwin. Selanjutnya, penemuan tentang kekerabatan binatang masa lampau dengan sekarang. Yang lebih menarik perhatian Darwin adalah kekerabatan binatang di masa lampau dengan kekerabatan binatang di masa kini. Darwin menemukan beberapa fosil tulang yang memanjat di antara kerikil dan lumpur di sepanjang sungai tua di Pampa, Argentina, pada sebidang tanah seluas kurang lebih 200 meter kubik. Ia menyingkapkan peninggalan binatang raksasa yang bertangkai 4 dan semuanya tergolong pada jenis yang sudah punah. Salah satunya Toxodon yang tubuhnya hampir sebesar gajah. Yang keempat, penemuan tentang variasi antara suku bangsa. Pada bulan Desember 1832, kapal Bigley berlayar memasuki perairan pantai Tierra del Fuego. Ketika kapal itu berlabuh di Teluk Good Sukses, segerombolan penduduk asli Fuego di tepi hutan dan menyambutnya dengan seruan liar. Pakaian mereka terdiri dari kulit guanaco. Disinilah Darwin memperoleh pengertian pertamanya mengenai perbedaan mendasar antara bangsa yang dapat lestari di lingkungan yang luas dan kejam. Darwin menyimpulkan bahwa
alam telah menyesuaikan manusia dengan iklim dan lingkungannya. Selanjutnya, bukti kedua dari uniformitarianisme Lyell. Kemudian, kapal Darwin Bigley menghabiskan waktu setahun lebih untuk menyusuri pantai Amerika Selatan dan kembali ke Tierra del Fuego, yaitu pada bulan Juni 1934, yaitu pada musim dingin. Pada suatu hari, Darwin tertidur menelentang di atas tanah Pulau Chiole. Tiba-tiba dia merasa tanah di bawahnya bergetar dan dia merasa seolah-olah di kapal sedang berpapasan. Selanjutnya yaitu Kepulauan Galapagos, tempat asal kura-kura. Pada bulan September 1835, Bichlet bertolak ke barat memasuki Samudra Pasifik menuju Kepulauan Galapagos. Mula-mula melihat kepulauan vulkanik itu gundul dan tampak kering. Di Kepulauan Galapagos ini, yaitu di Pulau Chatham, dia menemukan 2 ekor kura-kura besar yang masing-masing beratnya kurang lebih 90 kg. Berjalan santai di jalan yang biasa dilaluinya. Dia belum pernah menemukan kura-kura seperti itu di tempat lain di dunia. Ternyata pulau inilah asal kura-kura tersebut. Darwin berpikir bahwa kedua kura-kura itu menyerupai makhluk dari masa sebelum mencairnya es. Selanjutnya itu kadal laut merupakan adaptasi lingkungan. Kadal ini ditemukan di sepanjang pantai kurang lebih 2 meter yang sedang berjemur. Menurut buku yang dia baca, binatang ini pergi ke laut untuk mencari makanannya. Darwin, seorang ahli alam yang cermat, dia melakukan pembedahan pada hewan tersebut dan menemukan pada perut hewan tersebut itu gulma laut. Selanjutnya yaitu penemuan pengaruh penyebaran geografis. Di Kepulauan Galapagos ini dilengkapi koleksi berbagai golongan tumbuhan dan hewan. Kebanyakan jenis yang ditemukan mirip dengan yang hidup di daratan Amerika yang terpisah dengan lautan sejarak 800 sampai 970 km. Yang paling memukau Darwin adalah burung finch baru, reptil baru dari pulau ke pulau jenis berbeda. Walaupun pulau itu berdekatan, namun pulau itu terisolir karena arus laut dan angin pasat dalam beberapa hal pulau itu sebagai dunia tersendiri. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan materinya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febrian telah membacakan materi terkait pendahuluan dan masa Darwin tadi. Selanjutnya materi mengenai masa Darwin menyusun teorinya yang akan disampaikan oleh Aulia Yuda Irawan. Kepada Aulia Yuda dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan satu. Masa Darwin menyusun teorinya atau kembali dari ekspedisi ilmiah. Maret 1837, Darwin pergi ke London untuk menyelesaikan buku hariannya, The Diary of the Voyage of HMS Beagle. Catatan pertama dalam buku hariannya adalah transmutasi jenis, dan ia mencatat bahwa Galapagos merupakan fakta utama dan terakhir. Darwin dalam menyusun fakta berpedoman dengan cara Lyell, menyusun fakta sehingga dia dapat menarik kesimpulan, seperti Lyell menarik kesimpulan geologis. Transmutasi jenis yang disimpulkan Darwin dari data Galapagos dihubungkannya dengan keberhasilan para peternak memperoleh bibit unggul. Jika peternak menginginkan kuda yang lebih cepat larinya dengan kuda lain paling cepat larinya, Darwin menemukan teori untuk mulai bekerja sampai tahun 1844 berupa karangan setebal 35 halaman. Karangan itu dilihatkan kepada teman-teman dekatnya yang di dalamnya terdapat semua gagasan pokok buku The Origin of Species. Slide selanjutnya. 2. Tantangan terhadap terbitnya buku On the Origin of Species. Beberapa tantangan muncul, antara lain yang pertama, majalah Quarterly Review menilai bahwa buku Darwin itu beserta teorinya menjangkau hubungan antara penciptaan dan pencipta. Yang kedua, terbitan lain menuduh Darwin memanfaatkan fakta yang tidak masuk akal untuk mendukung dugaan dan spekulasinya yang buruk. Yang ketiga, majalah Attendance mengutuk Darwin dengan memberikan kepercayaan bahwa manusia adalah turunan kera. Yang keempat, dalam pertemuan perkumpulan di Inggris untuk pengembangan ilmu pada tahun 1860, kemarahan masih berkobar. Masalahnya memuncak karena ilmu melawan agama. Selanjutnya, terbitnya buku kedua Darwin, The Descent. Februari 1869, muncul bukunya yang kedua, The Descent of Man. Darwin menulis bahwa menurut pemikirannya,
manusia tunduk terhadap hukum evolusi, seperti makhluk hidup lainnya untuk mengakui manusia diturunkan dari bentuk sebelumnya. Berdasarkan fakta yang dikumpulkannya selama 4 tahun, dia menjelaskan, 1. Manusia dibentuk menurut tipe atau model umum atau seperti mamalia lainnya. 2. Antara manusia dengan kera tingkat tinggi terdapat jurang yang dalamnya membedakannya, tapi binatang dapat menunjukkan A. Binatang dapat merasakan suka dan duka. B. Binatang takut ototnya bergetar dan jantungnya berdebar-debar seperti manusia. C. Kemampuan khusus seperti cinta, keibuan, pengorbanan, kecemburuan, serta kemanjaan dan sifat rumit, peniruan, perhatian, dan ingatan. Slide selanjutnya. D. Perumusan teori Darwin. Teori Darwin tentang evolusi dikenal dengan natural selection yang dipaparkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Berikut ini adalah diagram yang konsep teori Darwin menurut Sastro-Diharjo dibagi dua, yaitu konsep perubahan secara evolusi dan konsep mengenai seleksi alam. Slide selanjutnya. 1. Konsep perubahan secara evolusi. Perubahan secara evolusi meliputi 2 dasar, yaitu A. Prinsip geologi gradualisme or uniformitarianisme. Menurut teori ini, pembentukan dengan segala isinya, termasuk pembentukan gunung, daratan, dan lembah tidak diciptakan pada 4004 sebelum Masehi. Darwin menemukan sejumlah bukti dari teori uniformitarianisme dipopulerkan oleh Charles Lyell. Pada tanggal 16 Januari 1832, kapal Biagi berlabuh di Kepulauan Tanjung Verde. Dari atas kapal inilah ia melihat jalur putih yang lebar dan terbentang beberapa keanehan di sepanjang karang. Darwin berpedoman pada buku Lyell bahwa lapisan karang putih itu sebelumnya merupakan bagian dasar laut. Pada suatu waktu di masa lampau, gunung berapi mengeluarkan laharnya. Lahar panas itu mengalir ke dasar laut dan menutupinya. Larva itu mengubah lapisan atas dasar laut itu menjadi batu kristal, sebagian lagi menjadi batu padat. Selanjutnya, B. Great Series atau penggolongan. Hewan dari bentuk yang sederhana kepada lebih kompleks, dari bentuk yang umum ke bentuk yang khusus. Pada zaman sebelum Masehi, Aristoteles yang sudah membuat skala natural atau tangga kehidupan hewan, Linnaeus, membuat klasifikasi hewan dan tumbuhan tangga kehidupan dari Lamarck, serta persamaan dan perbedaan susunan anatomi fosil dari Cuvier. Darwin menunjang kebenaran teori-teori di atas dengan bukti yang ditemukannya pada penjelajah ilmiah selama 5 tahun. Hal yang menarik perhatian Darwin dan mempersoalkannya yaitu kekerabatan binatang di masa lampau dengan kekerabatan binatang masa kini. Darwin menemukan beberapa fosil tulang yang memanjat di antaranya kerikil dan lumpur di sepanjang sungai tua di Pampa, Argentina. Ia menemukan fosil Toxodon yang memiliki tumbuh hampir sebesar gajah. Dilihat dari posisi mata, telinga, dan lubang hidungnya menunjukkan Toxodon ini hewan air. Setelah memperhatikan hewan itu, Darwin menghubungkannya dengan hewan sekarang yaitu gajah, karena badannya sangat mirip dengan gajah. Tidak hanya itu, hewan ini juga memiliki kesamaan anatomis. Namun, ternyata Darwin keliru bahwa kedua binatang ini tersebut tidak sekerabat. Selanjutnya, teman-teman dan ibu-ibu bisa dilihat, inilah fosil Toxodon. Slide selanjutnya. Fakta-fakta menarik yang ditemukan Darwin yaitu di Galapagos. Darwin menemukan 2 ekor kura-kura dengan berat 90 kg. Darwin belum pernah menemukan kura-kura seperti ini di dunia lain. Yang kedua, di sepanjang pantai. Darwin menemukan kadal hitam besar sepanjang 1,2 meter. Menurut buku yang ia baca, kadal seperti ini biasanya pergi ke laut mencari ikan sebagai makanannya. Hal ini dibuktikan oleh Darwin dengan cara menemukan pembedahan. Ternyata ia menemukan perut yang penuh kunyahan gulma laut. Selanjutnya, yang kedua, konsep mengenai seleksi alam. A. Plant and animal breeding. Keberhasilan peternak adalah seleksi.
Jika peternak menginginkan kuda yang lebih cepat larinya, metode selective breeding diterapkan. Breeder yang melakukan perkawinan terhadap hewan dan tumbuhan domestik piaraan menghasilkan turunan yang berbeda dengan cepat dan menghasilkan varietas baru. Darwin dapat menyimpulkan bahwa penerapan metode selective breeding pada hewan dan tanaman domestik dapat mempercepat evolusi. B. Population growth. Dalam buku T.R. Matthews yang berjudul Essay of the Principle of Population, Malthus membuktikan bahwa seandainya tidak terhalang perang, kelaparan, dan penyakit, maka manusia akan memenuhi dunia. Setelah membaca buku Malthus, Darwin menemukan kunci untuk menerangkan seleksi alam dan mengumpulkan 3 fakta. Yaitu yang pertama, fakta pertama ialah bahwa makhluk hidup bervariasi. Yang kedua, makhluk hidup cenderung berkembang biak melebihi persediaan makanan. Yang ketiga, jumlah suatu jenis makhluk hidup cenderung untuk tetap sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Yuda yang telah membacakan materi tadi. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu masih mengenai teori Darwin. Baik, dari ketiga fakta tersebut, Darwin mengemukakan 2 deduksi. Yang pertama, setiap individu berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Agar tetap hidup, setiap individu harus berjuang untuk menghadapi bermacam-macam tantangan yang ada di alam. Antara lain, kompetisi, predasi, keberhasilan mewariskan keturunan, dan perjuangan terhadap faktor lingkungan abiotik. Dalam perjuangan untuk hidup, varian yang paling sesuai akan menikmati hasil perjuangannya. Sebaliknya, varian yang tidak sesuai akan terselisih. Individu yang kurang cocok lama-kelamaan akan tersisih dari generasi ke generasi dan akhirnya punah. Darwin di lingkungan hidup menjelaskan bahwa dari generasi ke generasi, peristiwa alami ini menyebabkan beberapa individu semakin adaptif, sedangkan yang lainnya akan tersisih. Selanjutnya ada neo-darwinisme, yaitu penyempurnaan dan pengembangan teori seleksi alam Darwin. Kritik yang diberikan kepada Darwin oleh ahli biologi yang pertama dari Herbert Spencer. Beliau adalah seorang filsuf bahasa Inggris, tidak menyetujui seleksi alam diartikan sebagai suatu perjuangan atau perkelahian langsung antar individu. Menurut beliau, seleksi alam tidak sesederhana itu. Sebenarnya seleksi alam adalah reproduksi diferensial. Yang kedua ada menurut W.L. Johannes. Beliau adalah seorang ahli pertanian bangsa Amerika. Ia mengkritik pandangan yang menganggap bahwa peristiwa seleksi alam sebagai sebab utama evolusi. Hasil penelitian Johannes menunjukkan bahwa peristiwa seleksi alam tidak berpengaruh terhadap proses. Nah, selanjutnya ada dari T.H. Morgan. Beliau adalah salah satu perintis dalam menjelaskan faktor hereditas yang mendukung proses evaluasi dan mengatakan bahwa seleksi alam tidak penting. Banyak para ahli genetika menjelaskan bahwa sebab-sebab mutasilah yang perlu untuk menjelaskan evolusi. Selanjutnya ada neo-darwinisme. Pada tahun 1930 timbul suatu pandangan baru mengenai evolusi, yaitu neo-darwinisme atau modern sintesis, yang merupakan gabungan dan interaksi antara berbagai cabang ilmu biologi dalam menjelaskan evolusi. Perintis munculnya neo-darwinisme ialah Theodosius Dobzhansky, perintis genetika populasi, Jas Gail Lore-Simon, ahli paleontologi vertebrata, dan Ernest Mayr, ahli sistematik dan ahli ilmu pengetahuan lapangan. Selanjutnya, neo-darwinisme menunjukkan ada 4 kelompok besar penyebab peristiwa evolusi, yaitu mutasi dan reproduksi seksual. Kedua, ada seleksi alam dan seleksi buatan. Yang ketiga, ada genetic drift. Dan yang keempat, ada isolasi. Selanjutnya, yang pertama itu mutasi dan reproduksi seksual. Mutasi kan merupakan dari perubahan dari material genetik yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor alam. Dampak dari peristiwa ini akan berakibat kepada faktor reproduksi, yaitu rekombinasi gen pada peristiwa pembentukan gamet melalui hukum genetika, yaitu segregasi dan kombinasi acak dari Mendel. Selanjutnya, seleksi alam dan seleksi buatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tipe stabilizing. Dan tertentu
kondisi stabil peluang untuk terjadi mutasi sangat kecil dan kondisi yang stabil dapat menaikkan terjadinya evolusi atau seleksi alam, sedangkan seleksi buatan mengarahkan varian tertentu untuk berkembang pada kondisi yang stabil. Selanjutnya ada tipe direksional yang merupakan faktor mengarahkan atau merupakan signal untuk berlangsungnya proses seleksi dan akan memberikan kesempatan untuk menghasilkan proses evaluasi. Selanjutnya ada tipe destruktif, merupakan kondisi yang tidak stabil walaupun seleksi alam ini sangat jarang terjadi. Tetapi pada umumnya berperan penting untuk menghasilkan sebuah produk evaluasi. Selanjutnya ada genetic drift, yang merupakan penyimpangan genetik. Kesempatan terjadinya lebih besar daripada populasi kecil. Genetic drift ini merupakan peristiwa hilangnya suatu alel karena sebab tertentu yang terjadi secara acak. Nah, ada contoh bencana alam yang mengakibatkan hanyutan genetik, yaitu letusan gunung api, tsunami, banjir, dan yang lainnya. Selanjutnya ada isolation atau isolasi, yang mekanisme isolasi ini merupakan suatu syarat yang harus dilalui dalam mekanisme evolusi dengan terjadinya mekanisme isolasi. Apakah mekanisme isolasi geografis atau isolasi reproduktif akan memberikan peluang terjadinya seleksi alam? Varian-varian tertentu akan berkesempatan melestarikan dirinya, sedangkan varian yang lain akan tereliminir. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri bersama dengan rekan yang lainnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.